Haleluya. Glory. Kita mengucap syukur oleh kasih kemurahan-Nya yang sudah menolong kita untuk berada di tempat ini lagi, menikmati akan hadirat Tuhan dan mengingat segala kebaikan-Nya. Amin. Sehingga Dia senantiasa berkenan untuk memberkati kita. Saya undang saudara untuk membaca nas kitab suci kita dari kitab Yeskiel. Kita baca di Yeskiel 2 ayat 5. Tuhan berkati yang baru hadir beribadah bersama-sama dengan kita di sini. Ayat 5 mulai. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Inilah nas yang jarang dibaca oleh siapapun, bahkan seorang Kristen pengkhotbah sekalipun. Sekalipun membaca, mereka tidak bisa mengerti. Sekalipun mereka membaca, mereka tidak bisa menempatkan di mana ayat ini seharusnya berada. Amin. Tapi di bawah terang di waktu senja, kita dibuat tahu bahwa nas ini adalah nas akhir zaman. Bukan hanya berlaku untuk mereka di zaman lampau, tapi adalah nas akhir zaman. Bahwa mereka lah pemberontak, dan mereka harus tahu bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan sudah mengutus nabinya di akhir zaman bagi mempelai wanitanya. Dan engkau anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri dan engkau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka dan janganlah gentar melihat mukanya. Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Kita tahu inilah Yeskiel yang berada di pembuangan. Sesudah Raja Yoyakin dibawa ke pembuangan di Babel, tapi masih ada Raja Yehuda yang bernama Zedekia yang masih memerintah di Yerusalem. Tetapi Anda tahu bahwa pembuangan itu bertahap, tidak langsung. Dan Yeskiel sudah berada di pembuangan pada saat ini. Ayat 7. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Dan kalau Anda membaca di kitab Tawarikh, di kitab Raja-Raja tentang Raja Zedekia yang menggantikan Raja Yoyakin, maka Zedekia memberontak terhadap Nebukadnezar. Sedangkan Anda tahu bahwa Nebukadnezar adalah hamba Tuhan yang dibangkitkan untuk menghukum Israel. Ayat 8. Dan engkau anak manusia adalah pelayanan nabi. Dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik, sebelah dalam dan sebelah luar. Dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Kita baca di pasal 3. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang kau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Dan kitab ini bukan kitab yang tertutup. Inilah kitab yang sudah dibentangkan dan terlihat isinya sebelah dalam dan sebelah luar. Amin. Dan inilah berbicara tentang mempelai wanita di akhir zaman yang harus memakan gulungan kitab yang tidak lagi termeterai, tetapi kitab yang terbuka. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya, dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan berkati membacaan firman-Nya.
Saya lanjutkan di ayat 4. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel. Bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Tidak mendengarkan Nabi berarti tidak mendengarkan Tuhan. Tidak mendengarkan suara pengkhotbah berarti tidak mendengarkan suara Tuhan. Jika pengkhotbah ini datang dari Tuhan dan dibuktikan benar oleh Tuhan sendiri. Karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Mereka lah keras kepala. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Tetap terus bicara walaupun suaranya tidak didengar oleh umat itu. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut pada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya. Sebab mereka lah kaum pemberontak. Lihat berapa kali Tuhan mengatakan bahwa Israel lah kaum pemberontak. Dan lihat zaman yang sedang kita hidupi. Lihat orang-orang yang hidup di dunia ini. Mereka lah kaum pemberontak. Mereka tidak mau menyadengkan telinga mereka kepada apa yang Tuhan sudah sampaikan melalui nabi dan melalui kesaksian khotbah dari mempelai wanitanya. Amin. Sekalipun apa yang Tuhan khotbahkan sudah terbukti benar, tapi toh mereka tidak mau mendengarkan. Jadi, Anda bisa melihat hal yang sama karena perjanjian lama adalah bayangan dari perjanjian baru. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Mari, pergilah dan temuilah orang-orang buangan, teman sebangsamu. Berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Maka roh itu mengangkat aku dan aku mendengar di belakangku suatu suara gemuruh yang besar, tatkala kemuliaan Allah naik ke atas dari tempatnya. Yakni suara dari sayap-sayap makhluk-makhluk hidup yang menggesek satu sama lain. Inilah keempat makhluk, 4 kerub, 4 binatang yang menjaga tahta. Yaitu adalah singa, lembu, muka manusia, dan Raja Wali terbang. Dan roh itu mengangkat dan membawa aku, dan aku pergi dengan hati panas dan dengan perasaan pahit, karena kekuasaan Tuhan memaksa aku dengan sangat. Demikianlah aku datang kepada orang-orang buangan yang ditinggal di tepi sungai Kebar di Tel Abib, dan di sana aku duduk tertegun di tengah-tengah mereka selama 7 hari. Kemudian, di akhir dari hari yang ke-7, firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripada aku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat. Supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dan padamu. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Amin. Apa yang Tuhan katakan di Yeskiel ini juga tetap berlaku sampai dengan saat ini. Kita nasihati orang-orang supaya mereka bertobat. Jika itu salah, maka katakan salah. Jika itu benar, katakan benar. Sebab jikalau tidak, maka darahnya tertanggung atas kita. Untuk itulah mempelai wanita dibangkitkan adalah untuk menjadi suara terakhir bagi akhir zaman. Supaya sekali lagi dunia akan mendengar langsung suara Tuhan. Melalui suara mempelai wanita. Bukan hanya dari para pengkhotbah, tapi juga dari
kesaksian-kesaksian dari umat Tuhan yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus-Nya. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia. Ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Lihat apa firman Tuhan yang datang pada Yeskiel sesudah Yeskiel memakan gulungan kitab. Apakah hal yang sama dengan kita sesudah Anda mengklaim Anda memakan gulungan kitab? Sama. Kita punya tugas yang harus diselesaikan. Tetapi jika engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup sebab ia mau menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Peringatan lebih dahulu, kemudian penghakiman. Haleluya. Dan inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab bagi orang-orang percaya di akhir zaman sebagai orang-orang yang sudah memakan gulungan kitab yang terbuka. Amen. Kita baca di Wahyu 10. Kita baca dari ayat 7 mulai. Pelayanan Nabi. Ayat 7. Tetapi pada hari-hari dari suara malaikat yang ketujuh, ketika dia akan mulai memperdengarkan suaranya, maka misteri Allah akan tergenapi seperti yang sudah diberitakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan pelayanan nabi ini sudah tiada secara tubuh jasmani, tetapi pesannya tetap terus menggema. Misteri sudah dibukakan, meterai-meterai sudah disingkapkan, gulungan kitab yang tertutup sudah dibukakan. Ayat 8, dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Apa yang dilakukan oleh Yeskiel sama seperti yang dilakukan oleh Yohanes. Dan Yohanes adalah perwakilan mempelai wanita di akhir zaman yang memakan gulungan kitab yang terbuka. Maka ia berkata kepadaku, penugasan diberikan bagi mempelai wanita sesudah memakan gulungan kitab. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Inilah penugasan yang harus terus dikerjakan sampai berakhirnya masa kasih karunia. Dan Tuhan akan mengakhiri dan tidak akan lama lagi, akan segera berakhir. Ketika mempelai wanita berkhotbah, tapi tidak akan ada orang yang mau bertobat. Amin. Dan itu menunjukkan bahwa pintu kasih karunia sudah tertutup. Glory. Dan Anda bisa melihat di sini, seorang yang memakan gulungan kitab adalah seorang yang bertumbuh tentunya. Anda makan, Anda hidup. Anda tidak makan, maka Anda mati. Hal yang sama dengan jasmani. Anda berhenti makan, maka Anda mati. Anda harus tetap makan terus supaya ada kelangsungan hidup. Amin. Dan Anda makan, tentunya apa yang Anda makan itulah yang menjadikan tubuhmu. Haleluya. Sama seperti dari bayi lahir, kemudian menjadi anak-anak. Bagaimana seandainya jika ia berhenti makan? Maka ia akan mati. Tapi kalau ia terus diberi makan dengan benar, maka Anda melihat pertumbuhannya. Dari mulai kecil Anda gendong, sampai Anda tidak bisa lagi menggendongnya. Amin. Itulah menunjukkan seorang yang makan. Ada sebuah tahapan demi tahapan di dalam kehidupannya yang memperlihatkan pertumbuhan.
Haleluya. Secara jasmani Anda bisa melihat, dan secara kualitas daripada si makhluk ini juga Anda lihat di dalam pola berpikirnya, di dalam perkataannya, menunjukkan bahwa dia tidak lagi bayi. Dia tidak lagi anak-anak. Amin. Lihat secara jasmani. Dari suara bayi menjadi suara anak kecil. Dari suara anak kecil menjadi suara anak remaja. Amin. Dan menjadi suara pemuda-pemudi. Sampai menjadi suara dewasa. Dari suara saja memperlihatkan bahwa intonasi dan nada atau apapun istilahnya sudah berbeda. Memperlihatkan bahwa seseorang bertumbuh oleh karena makan. Amin. Makan secara jasmani. Terpuji nama Tuhan. Maka secara spiritual hal itu pun juga harus terlihat di dalam kehidupan kita. Haleluya. Malam ini saya tidak akan khotbah, saya hanya bicara saja. Saya memberikan hal-hal yang bagaimana Roh Kudus akan berbicara malam ini. Tapi saya mempersiapkan beberapa nas kitab suci untuk kita bincangkan. Haleluya. Karena kita ingin melihat pertumbuhan kita sampai kepada kesempurnaan. Amin. Karena Anda makan. Kalau Anda tidak makan, maka tubuh jasmani akan terlihat bukan mengembang, tapi semakin menyusut. Dan lama-kelamaan menjadi tengkorak. Dan lama-kelamaan mati. Itu secara jasmani. Tapi secara jasmani dan secara spiritual, hal yang sama berlangsung. Jika Anda terus memakan akan gulungan kitab tersebut, memakan gulungan kitab tidak berarti sekali Anda terima Yesus, kemudian Anda selamat. Sekali terima firman, kemudian Anda dewasa. Sekali Anda terima pesan Nabi Elia, maka Anda mempelai wanita. Tidak demikian. Itu adalah konsep yang jauh dari kebenaran. Konsep yang benar adalah Anda bertumbuh dari makan dan terus makan. Ada amin? Terpuji nama Tuhan. Karena setiap masing-masing orang harus menjalani proses dari bayi. Amin. Kalau tidak demikian, kita sudah berada di dalam penciptaan awal. Karena penciptaan awal tidak ada bayi. Langsung manusia dewasa. Mengerti? Tetapi Tuhan bawa kita untuk kembali kepada kedewasaan yang dulu dengan tahapan lahir sebagai bayi. Haleluya. Dan bayi selalu ingin air susu yang murni. Amin. Dan air susu yang murni di sini bukan berarti bahwa Anda bayi terus, tidak. Artinya adalah Anda menjadi matang dan Anda terus ingin sesuatu yang murni. Hal yang berbeda yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ketika dia berbicara di Ibrani pasal yang ke-6. Dari segi waktu kamu seharusnya menjadi pengajar dan kamu harus makan makanan keras, tapi yang kamu butuhkan adalah susu. Susu menunjukkan bahwa orang tersebut dewasa jasmani, tetapi kerohaniannya tetap bayi. Amin. Karena sudah jelas dikatakan Rasul Paulus dari segi waktu. Haleluya. Anda bisa bayangkan dari segi waktu. Seorang ibu melahirkan bayinya seminggu yang lalu. Dari segi waktu 5 tahun kemudian. Bobotnya tetap 2 kilo. Renungkan hal itu. Sesuatu yang aneh berlangsung. Sesuatu yang tidak wajar berlangsung. Bayi Anda tidak dalam kondisi yang wajar. Apakah itu karena sakit penyakit atau karena tidak makan dan sebagainya? Dia yang tahu. Secara normal tidak demikian. Maka secara spiritual pun juga tidak demikian. Amin. Secara spiritual seseorang harus menunjukkan ke peningkatan demi peningkatan. Amin. Kita baca di Ibrani pasal 6.
Ibrani pasal 6 ayat 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan bergerak menuju kepada kesempurnaan. Bahasa Inggrisnya, let us go on unto perfection. Dan bergerak menuju kepada kesempurnaan. Sesudah Anda memakan gulungan kitab. Jangan berpikir bahwa di luar pesan Anda bertumbuh. Di luar pesan hanya ada kematian. Sebab pesanlah Kristus. Di luar Kristus Anda mati. Amin. Anda harus masuk ke dalam Kristus dan Anda bertumbuh. Terpuji nama Tuhan. Dan beralih menuju kepada kesempurnaan. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman, the good word of God, firman Allah yang baik, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan kuasa-kuasa dunia yang akan datang, the powers of the world is to come, kuasa-kuasa dari dunia yang akan datang. Dunia yang akan datang adalah kita akan memasuki dunia yang tidak seperti ini. Peradaban yang akan datang adalah peradaban milenium. Sampai kepada hal langit yang baru dan bumi yang baru. Amin. Namun yang, dalam bahasa Inggrisnya, jika mereka terhanyut, jika mereka falling away, jika mereka terseret, jika mereka bergeser, namun jika mereka murtad, saya berikan istilah-istilah, semuanya menunjuk yang sama. Maka tidak mungkin lagi diperbaharui lagi kepada pertobatan, unto repentance. Nggak akan mungkin lagi. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab mereka sudah menyalibkan lagi anak Allah dan menghinanya, menyalibkan lagi. Lagi menunjuk kepada bahwa sudah ada yang sebelumnya. Dan yang sebelumnya berlangsung di Kalvari. Amin. Dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus di Kalvari adalah untuk menghapus dosa umatnya, untuk mendamaikan umatnya, untuk menebus dan untuk membayar harga dengan lunas. Haleluya. Dan kemudian Anda diberikan kesempatan untuk mendengar Injil. Dan dalam hal ini adalah pesan di akhir zaman. Dan Anda mendengar Injil pesan ini dan kemudian Anda mendengar hal-hal yang tidak pernah Anda dengar di gereja-gereja yang sebelumnya. Haleluya. Berbicara tentang 7 guru, berbicara tentang meterai ke-7, berbicara tentang urutan kedatangan Tuhan, bicara tentang misteri akan kedatangan Tuhan, bicara tentang seruan, bicara tentang rumah masa depan. Amin. Berbicara tentang peristiwa-peristiwa modern yang dibuat jelas oleh nubuatan-nubuatan kitab suci dan nabi. Amin. Dan lain sebagainya. Tapi yang kemudian terseret, tapi yang kemudian murtad, tak ada lagi pertobatan. Karena sudah menyalibkan lagi anak Allah. Diri orang tersebut yang menyalibkan lagi. Paham yang dimaksudkan? Ayat 7. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah.
Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutub yang berakhir dengan pembakaran. Terpuji nama Tuhan. Brother Branham mengajarkan pada kita tentang bagaimana zaman bergerak dan zaman berganti. Itu di zaman gereja. Gereja mengalami kejatuhan di Konsili Nicea, dan kemudian yang berikutnya Tuhan memulihkan gereja. Dari Martin Luther pembenaran, bergerak menuju ke Wesley pengudusan, bergerak menuju ke Pentakosta Laodikia, pemulihan karunia-karunia roh. Amin. Dan kemudian kepada kesempurnaan tampilnya anak manusia. Penyingkapan misteri, gulungan kitab yang terbuka. Amin. Title deed, akta kepemilikan diberikan. Roh Kudus dinyatakan. Haleluya. Kristus sendiri yang datang dari sorga, menyatukan dirinya dengan tubuhnya yang adalah mempelai wanita. Haleluya. Secara zaman, maka kita berada di zaman kesempurnaan telah tiba. Yang sempurna telah tiba. Namun jika seseorang yang hidup di zaman ini dan yang mendengar Injil itu kemudian mundur ke belakang, kembali ke zamannya Pentakosta, maka ia tidak layak. Ia tidak layak. Sedangkan mempelai wanita sudah dikeluarkan dari tradisi Pentakosta. Amin. Sudah dikeluarkan dari tradisi Pentakosta dan konsep dan cara berpikir Pentakosta karismatik. Terpuji nama Tuhan. Tapi yang kemudian berbalik lagi, maka ia tidak layak. Karena dia sudah mengecap karunia-karunia sorgawi. Apakah saya mengucapkan yang benar? Tidak demikian. Karena sudah mengecap heavenly gift. Karena sudah mengecap karunia sorgawi. Bukan karunia-karunia. Bukan jamak. Tapi tunggal. Dan apakah karunia surgawi? Roh Kudus. Jadi jika seorang sudah mengecap akan hal itu, kemudian mundur lagi ke belakang, falling away, terseret mundur ke belakang, alias tidak bertumbuh, Anda tidak layak. Amin. Saya bukan bicara pengetahuan. Saya berbicara kualitas. Seperti yang Rasul Paulus katakan, dulu kamu kekanak-kanakan, tapi sekarang kamu dewasa. Dewasa di dalam pemikiran, pengertian, dan ucapan. Ada amin? Dan seperti kutipan dari material penginjilan yang sudah diberikan, kalau Anda membaca. Saya nggak tahu apakah Anda membaca yang punya Telegram atau tidak. Kalau Anda membaca, Anda harus mengenal belas kasihan Allah yang adalah melakukan kehendak Allah. Bukan belas kasihan manusiawi, tapi belas kasihan Allah. Yaitu adalah melakukan kehendak Allah. Amin. Dan kehendak Allah sesuai dengan Wahyu pasal 10 adalah bernubuatlah lagi. Haleluya. Sesudah memakan gulungan kitab tersebut. Amin. Dan seorang yang memakan gulungan kitab, maka Anda akan memiliki roh kebenaran di dalam hidupmu. Jadi saya bukan bicara tentang pengetahuan firman. Anda bisa memperoleh pengetahuan yang hebat di dalam pesan ini dan pasti. Gak diragukan itu. Asal Anda rajin baca, pasti Anda punya banyak. Tapi yang Tuhan inginkan adalah dewasa di dalam pengertian, ucapan, dan pemikiran. Paham? Itu yang Tuhan inginkan.
Dan otomatis orang yang demikian punya pengetahuan. Amin. Jadi Tuhan ingin melihat di dalam hidup kita sesuatu yang terus bergerak maju sesudah Anda memakan gulungan kitab. Sesudah memakan gulungan kitab. Tidak mundur ke belakang dan juga tidak berjalan di tempat. Seperti yang Brother Branham katakan di khotbah orang-orang yang diurapi di akhir zaman. Mengutip Ibrani pasal 6 ini, dan kemudian dia berkata, didn't move on with the word as it come to pass. Tidak bergerak maju, sebagaimana firman ini tergenapi. Nggak move on. Paham? Tidak bergerak maju. Jadi apa yang maksudnya murtad? Nggak bergerak maju. Jadi jangan berpikir bahwa saya masih dipesan. Saya masih percaya Nabi. Bukan itu yang sedang dibicarakan oleh nas kitab suci ini. Tapi tidak bergerak maju di dalam pengertian, di dalam pemikiran, di dalam ucapan. Di dalam hidupmu tentu saja. Sepenuhnya itu. Tidak ada pergerakan maju dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, tetap sama. Paham? Ada yang paling mudah untuk Anda bisa lihat adalah pengkhotbah. Karena semua mata tertuju pada pengkhotbah. Paham? Kalau disuruh menilai jemaat ya agak susah, karena jemaat banyak. Tapi yang paling mudah adalah pengkhotbah. Anda bisa menolak, bisa menilai pengkhotbah ini bergerak maju atau tidak. Amin. Maka jika pengkhotbah ini bergerak maju, maka Anda jemaat harus ikut bergerak. Tidak boleh stuck, tidak boleh jalan di tempat. Karena pengkhotbah juga terus makan. Kecuali kalau pengkhotbah tidak lagi makan, maka Anda akan melihat, kok khotbahnya itu aja ya? Tak ada sesuatu yang segar. Bisa ngerti? Ya. Dan tak mampu mengikuti akan pergerakan roh Allah. Ketika dunia sedang bergerak maju menuju kepada kebinasaannya, dunia bangsa-bangsa sedang bergerak maju menuju kepada perang Harmagedon, tetapi khotbah si pengkhotbah tetap begitu-begitu saja sepanjang masa. Maka Anda tahu bahwa pelayanan itu tidak bergerak maju alias jalan di tempat. Saya bukan bicara jumlah jiwa yang dibaptis. Walaupun itu juga turut menjadi penilaian. Betul? Jangan berharap gerejanya di desa, kemudian jemaatnya bertambah banyak. Bisa nangkap? Lihat lokasi, lihat daerahnya. Tapi kalau Anda di kota, tentu saja punya kans untuk seperti itu. Punya kesempatan. Tapi kembali, bukan mengumpulkan orang. Tapi adalah untuk berburu mempelai wanita. Jiwa pilihan, benih pilihan yang harus dihidupkan oleh firman tersebut. Amin. Jadi lihat apa yang dikatakan Nabi Tuhan. Not move on. Tidak bergerak maju. Kembali ke apa yang dikatakan Rasul Paulus. Dari segi waktu seharusnya kamu menjadi pengajar. Tapi yang kamu butuhkan masih susu. Yang harus kamu makan untuk beralih kepada kesempurnaan adalah makanan keras. Makanan daging. Amin. Berbicara tentang memakan gulungan kitab yang terbuka, maka itu adalah makanan keras. Itu bukan susu. Karena isi dari gulungan kitab itulah rintihan ratapan. Anak kecil, bayi, ditinggal oleh orang tuanya,
Pernah menangis? Pernah merasakan kesedihan yang sangat? Tidak, mereka belum tahu apa-apa itu. Paling nangis sebentar, kemudian lari sana, lari sini. Betul? Kamu sedih, nak? Iya, paling gitu aja. Tapi coba itulah orang dewasa. Butuh waktu sekian hari, sekian minggu. Karena dia sudah mulai mengerti tentang hal kesedihan dan lain sebagainya. Jadi hanya orang dewasa yang bisa menampung hal-hal yang seperti ini. Karena isi gulungan kitab itu adalah rintihan, ratapan, dan keluhan. Mengerti? Untuk supaya Anda mengetahui apa yang sedang dialami oleh umat manusia yang sedang sekarat di dunia ini. Maka dibutuhkan kedewasaan. Bukan kekanak-kanaan. Haleluya. Bukan cara berpikir yang kekanak-kanaan. Tapi cara berpikir sebagai orang yang dewasa. Terpuji nama Tuhan. Praise the Lord. Dan kita harus mengerti kehendak Allah bukan dengan cara yang manusiawi. Tapi oleh kehendak firman. Amin. Saya baca di 2 Tesalonika 2. Yang sudah kita baca kemarin di hari Minggu. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Ayat 1 sampai 2 berbicara tentang berhimpunnya orang-orang kudus dan kedatangan Tuhan. Tuhan akan datang jika perhimpunan orang-orang kudus sudah komplit. Amin. Dan kita berada di masanya penyatuan. Dihimpunkan dari berbagai suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, hari penghakiman, hari pemusnahan, sebelum hari kedatangan Tuhan tiba, maka apa yang harus muncul duluan? Haruslah datang dahulu murtad, falling away, hanyut. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu adalah anak kebinasaan, the son of perdition. Anak kebinasaan yang berasal dari lubang tanpa dasar. Kalau Anda membaca di Wahyu 17 dan di nas-nas yang lain, di kitab Wahyu. Amen. Jadi anak kebinasaan ini harus disingkapkan lebih dahulu. Dan tidak lain itu adalah tirai ungu, sistem kepausan. Amin. Maka akan banyak orang juga mengalami kemunduran atau kemurtatan. Menjalani sebuah kehidupan kekristenan di dalam pesan di akhir zaman, tapi tidak menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Pola berpikirnya nggak pernah maju, itu aja terus. Kekanak-kanaan. Paham? Menyikapi persoalan dengan cara yang kekanak-kanaan, tapi berpikir bahwa dia sudah cukup dewasa. Bisa mengerti? Persoalan yang mudah dibikin jelimet dan rumit. Persoalan yang rumit disepelekan. Itulah kanak-kanak. Bisa ngerti? Dan memberikan pernyataan-pernyataan yang tidak alkitabiah. Melenceng dari Alkitab sesudah diajar. Itu menunjukkan bahwa semua pengajaran yang sudah didengar tidak melekat di hati. Membiarkan musuh mencurinya. Bisa paham? Membiarkan musuh mencurinya. Kok bisa begitu, Pak? Iya. Contoh, berapa seri kita sudah memperdengarkan seri peristiwa-peristiwa terkini. Betul? Seharusnya seri-seri sekian belasan seri ini seharusnya sudah membuat Anda
cukup memperlihatkan kualitas kedewasaan. Belum lagi ditambah dengan khotbah-khotbah yang sebelumnya. Belum lagi ditambah dengan khotbah-khotbah yang sekian tahun yang lampau. Tapi apa yang terjadi? Ketika masalah datang, tekanan datang, persoalan sedikit datang, problema datang, tekanan hidup, tantangan datang, yang keluar dari mulutmu dan sikapmu adalah kekanak-kanakan. Paham? Itu menunjukkan bahwa Anda tidak move on. Tidak bergerak maju. Anda mengikuti idemu sendiri, itu menunjukkan bahwa Anda tidak move on. Anda punya ambisi tersendiri, Anda menganggap dirimu lebih baik dari yang lain, itu menunjukkan bahwa Anda tidak move on. Tidak bergerak maju. Anda tidak terlibat di dalam kerjasama yang real di antara saudara dan saudarimu, itu yang menunjukkan bahwa Anda tidak move on. Sedangkan di 2 Tesalonika 2 sudah dikatakan di situ tentang berhimpunnya orang-orang kudus dan kedatangan Tuhan. Jadi bagaimana mungkin Anda berhimpun tapi tidak kerjasama dengan baik satu dengan yang lain? Itu hanya menunjukkan bahwa terjadi kemunduran di dalam hidupmu. Tidak menunjukkan ciri-ciri perubahan menuju kepada kemajuan. Bisa paham? Mudah untuk menjudge saudara dan saudarinya. Bisa mengerti? Ya, berarti kau nggak punya iman. Mudah sekali untuk menghakimi. Itulah ciri kekanak-kanakan. Berarti kau nggak siap untuk menderita. Wow. Bisa nangkap? Ciri-ciri kekanak-kanakan. Bukan ciri kedewasaan. Orang dewasa tidak akan mengucapkan hal-hal yang seperti itu. Bisa mengerti? Jangan biarkan firman dicuri oleh musuh. Musuh mempelajari hidupmu. Anda harus mempelajari musuhmu. Sebab jika tidak demikian, musuhmu akan menelan Anda. Sebab sebelum Tuhan datang, kemurtatan harus terjadi. Sebagaimana musuhnya Allah sudah disingkapkan di zaman ini. Bukan antikris, tetapi adalah seorang antikris. Yang adalah anak kebinasaan, manusia pendurhaka itu, seorang yang nanti akan duduk di bait Allah dan mengklaim dirinya bahwa dia adalah Allah. Haleluya. Oknum ini harus disingkapkan sekarang. Dan oknum ini dikuasai oleh Lucifer sendiri dan membuat kehancuran spiritual dari banyak umat manusia. Dan tidak terkecuali orang-orang yang mengklaim dirinya mengikuti pesan. Bisa nangkap? Ya. Jangan Anda berpikir bahwa, saya sudah aman, saya terima pesan, kalau saya percaya Nabi. Tidak. Apakah Anda memakan gulungan kitab? Dan menjadi kitab itu sendiri? Dan hidupmu menjadi kitab yang terbuka? Dan batu utama menutup hidupmu. Menyatu dengan hidupmu. Dengan piramida hidupmu. Maka Anda disegel oleh Roh Kudus. Anda dimeteraikan oleh Roh Kudus. Terpuji nama Tuhan. Dan mungkinkah seorang yang dimeteraikan oleh Roh Kudus akan murtad? Akan bergeser dari iman untuk sesaat? Tidak. Roh Kudus di dalam dirinya akan tetap tinggal di dalam firman. Karena Roh Kudus adalah kehidupan firman. Haleluya. Apakah untuk sesaat dia akan menginginkan hal-hal yang duniawi, yang kedagingan? Tidak. Dia akan tetap tinggal di dalam firman. Terpuji nama Tuhan. Dia akan tetap fokus kepada apa yang harus diselesaikan.
dan terlihat bertumbuh. Terpuji nama Tuhan. Bukan jalan di tempat. Bukan mundur. Tapi terlihat bertumbuh. Amin. Ekspresi Anda, cara bicaramu, dan materi bahan yang keluar dari mulutmu itu memperlihatkan kedewasaan dan kematangan. Terpuji nama Tuhan. Dan tidak terlihat kekanak-kanakan lagi. Haleluya. Itulah bukti seorang yang makan. Amin. Itulah bukti seorang yang makan. Senantiasa condong kepada firman Tuhan. Sehingga setiap ucapan dia harus firman. Bukan perasaan pribadi, bukan penilaian pribadi, bukan hal-hal yang manusiawi. Haleluya. Apakah Anda berdagang, apakah Anda berladang, apakah Anda orang kantoran, apakah Anda karyawan, apakah Anda orang sekolahan, tidak menjadi perbedaan. Apakah Anda hanya ibu rumah tangga, tidak menjadi perbedaan. Amin. Bukti seorang yang memakan gulungan kitab. Anda harus bertumbuh. Dari segi waktu, kamu seharusnya menjadi pengajar. Brother, saya ibu rumah tangga, apakah saya menjadi pengajar? Anda mengajar anak-anakmu. Amin. Anda mengajar wanita-wanita yang lebih muda untuk mengasihi suaminya, untuk melayani suaminya dengan benar, untuk menjadi seorang pemudi yang bijaksana dan yang berhikmat di masa yang kacau seperti ini. Amin. Pemuda-pemudi menjadi seorang yang betul-betul berkualitas di dalam cara dia bersosialisasi dengan pemuda dan pemudi yang lain, di dalam cara dia menanggapi isu-isu yang muncul, di dalam cara dia sharing satu dengan yang lain. Amin. Di dalam cara dia menasehati satu dengan yang lain. Maka di situ akan terlihat apakah Anda bertumbuh atau Anda jalan di tempat atau cenderung mundur. Amin. Terpuji nama Tuhan. Seorang yang dipenuhi Roh Kudus, Anda akan melihat dia terus naik. Tidak ada ceritanya itu mundur atau jalan di tempat. Tidak ada jalannya. Karena Roh Kudus Anda menyanyikan sebuah lagu, merpati memimpin aku. Jadi bagaimana mungkin merpati terbangnya mundur? Atau merpati terbang jalan di tempat? Gak ada merpati terbang jalan di tempat selain burung yang jenis lain ada. Bisa dia terbang jalan di tempat. Menunggu mangsa atau seperti itu. Tapi tidak merpati. Merpati tidak didesain untuk itu. Merpati didesain untuk pulang ke rumah. Merpati bukan burung pengembara. Merpati punya rumah. Haleluya. Itu sebabnya merpati sedang membawa Anda pulang ke rumah Anda. Di rumah Bapakku banyak rumah-rumah besar. Yang tidak lain adalah teofani-teofanimu. Amin. Jadi tidak akan mungkin seorang yang dimeterai oleh Roh Kudus akan mundur untuk sesaat. Selain maju. Haleluya. Dan jika Roh Kudus diam di dalam satu dengan yang lain, maka Anda akan saling mendoakan satu dengan yang lain. Bagaimana mungkin seorang yang tidak memiliki Roh Kudus dan yang tidak makan gulungan kitab mendoakan yang memiliki Roh Kudus? Impossible. Mengerti yang saya maksudnya? Bukti Anda memakan gulungan kitab, Anda bertumbuh. Naik dan naik terus. Haleluya. Bukan hanya jasmanimu saja yang terlihat bertumbuh.
Ya kan? Saya masih ingat dulu Yesua masih kecil, lari sana lari sini waktu di Helvetia. Sekarang udah jadi pemuda dia. Jasmani. Tapi yang sedang kita bicarakanlah spiritual. Jadi jika jasmani Anda ingat itu, jasmani Anda bisa ingat hal itu 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, bagaimana dengan yang spiritual? Amin. Saya ambil contoh, Anda yang memulai dengan saya dulu di Helvetia. Kemudian sampailah ke Pasar 5. Apakah kerohanianmu sudah memperoleh kemajuan? Amen. Jika jalan di tempat dan tetap sama cara berpikirmu, aduh Anda belum punya merpati di situ. Anda belum punya Roh Kudus. Gampang nggak? Sekali lagi saya katakan, mungkinkah Roh Kudus akan membawa Anda mundur atau jalan di tempat? Jawabannya adalah tidak mungkin. Berarti jawabannya yang benar adalah, kenapa kok Anda mundur, ada sebagian jalan di tempat? Jawabannya apa? Tidak punya Roh Kudus, selesai. Lantas jika Anda tahu bahwa Anda tidak punya Roh Kudus, apa usahamu? Berserulah untuk Roh Kudus. Simple. Gak ada yang sulit kok di sini. Gak ada yang susah. Sesudah kamu mengecap karunia surgawi. 1. Haleluya. Anda harus move on. Bergerak maju. Haleluya. Lihat Rusia. Ketika Soviet hancur tahun 1991. Bandingkan Rusia 1991. Bandingkan dengan Rusia 2022. Mundur, jalan di tempat, atau maju. Dan Rusia berada di bawah nubuatan kitab suci. Maka dengan demikian Anda melihat nubuatan tidak bisa mundur, nubuatan tidak bisa gagal, nubuatan tidak bisa jalan di tempat. Nubuatan harus bergerak maju. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Thank you Jesus. Setan pun di bawah nubuatan. Setan pun mengalami kemajuan mundur. Paham? Dengan kata lain, mengalami kemajuan untuk binasa. Dengan kata lain, tidak jalan di tempat. Setan pun gak jalan di tempat. Luar biasa. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang mengklaim dirinya anak-anak Allah? Namaku di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Apakah dari segi waktu Anda mengalami perubahan maju di dalam sikap, di dalam cara berpikir, di dalam kasih, di dalam kerendahan hati, di dalam pengertian akan firman yang tersingkap, akan misteri yang terbuka, di dalam kedewasaanmu berpikir, di dalam ucapanmu, dan lain sebagainya. Haleluya. Itu yang harus Anda camkan pada malam hari ini. Pemuda, pikirkan untuk dirimu sendiri. Pemudi, pikirkan untuk dirimu sendiri. Jemaat, pikirkan itu. Renungkan dan camkan baik-baik. Ketika waktu masih ada. Karena tiba waktunya orang berseru bagi Roh Kudus dan tidak ada Roh Kudus. Sebab Roh Kudus sudah ada di Israel sana. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Seseorang memakan pasti ada pertumbuhan. Amin. Sedangkan tidak bergerak maju saja sudah kategori murtad. Apalagi meninggalkan kumpulan.
yang benar. Kumpulan yang benar, bukan sekedar kumpul. Paham? Bukan sekedar kumpulan orang-orang, bukan. Tapi kumpulan yang benar. Meninggalkan kumpulan yang benar, nah nggak tahu lagi lah. Dan tidak balik-balik. Dan tidak menjadi sadar. Dan malah membenarkan diri. Sesudah mengecap sangkakala. Sesudah mengecap pelajaran tentang meterai ketujuh. Sesudah mengecap hal-hal dunia yang akan datang. Alam semesta paralel. Teofani dan lain sebagainya. Setelah mengecap dimensi-dimensi. Dan kemudian mundur. Itu sudah sama dengan menyalibkan anak Allah untuk yang kedua kalinya di hadapan umum. Paham? Ya. Renungkan semuanya itu. Karena solusi untuk seorang yang murtad hanya satu. Bertobat. Hanya itu obatnya. Dan harus cepat dilakukan. Bukan dilama-lamakan. Tapi harus cepat dilakukan. Terpuji nama Tuhan. Praise the Lord. Harus cepat bertindak. Karena hanya orang pilihan yang punya kemampuan untuk bertobat. Non-benih tidak ada kemampuan untuk bertobat. Non-benih tidak ada kemampuan untuk diajar. Non-benih tidak ada kemampuan untuk ditebus. Amin. Sebab non-benih tidak punya kehidupan Kristus. Amin. Apakah lalang punya kehidupan Kristus? Tidak. Hanya gandum. Apakah kulit sekam memiliki kehidupan gandum? Hanya perantara. Apakah daun gandum memiliki kehidupan gandum? Hanya pengantar. Lewat. Amin. Hanya lewat doang. Dan kehidupan gandum akan berdiam di dalam bulir gandum. Itulah perhentian yang terakhir. Haleluya. Dan perhentian kita yang terakhir bukan di pelataran, bukan di ruang kudus, tapi di ruang maha kudus. Disitulah perhentian yang terakhir. Terpuji nama Tuhan. Dan apakah seorang yang sudah berada di dalam ruang maha kudus kemudian suatu hari kelak bosan juga di sini ya? Aku mau nengok-nengok keluar lah dulu. Tidak bisa. Dia terkunci di dalam. Karena dia sudah dipredestinasi untuk ada di dalam. Dan tidak akan keluar lagi. Seperti yang sudah diajarkan oleh Nabi kita. Di perjanjian lama, Anda mencoba masuk ke ruang kudus tanpa Anda menjadi seorang imam besar, maka Anda mati. Amin. Berarti Anda harus di luar ruang maha kudus. Jika Anda bukan imam besar. Dan imam besar hanya sekali dalam setahun bisa masuk. Tapi di perjanjian baru, Anda di luar ruang maha kudus, Anda mati. Sebab di perjanjian baru, Anda dijadikan imam-imam. Haleluya. Anda harus masuk ke ruang maha kudus. Dan Anda harus mengenali bahwa Anda adalah tongkat yang berbunga dalam satu malam. Lihat tongkat itu. Apakah membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dia hidup lagi di ruangan maha kudus? Hanya dalam satu malam. Saya tidak katakan bahwa Anda dilahirkan kembali dalam tempo satu malam. Bukan itu. Tapi yang sedang kita bicarakan adalah seorang yang makan pasti akan bertumbuh dari tahapan ke tahapan yang berikutnya sampai dia akan berada di perhentiannya. Alias tidak ada pertumbuhan lagi. Anda berada di ending, di kesudahan.
di dalam kesempurnaan. Serupa dengan Kristus lagi. Terpuji nama Tuhan. Karena dialah sang bulir gandum yang dimaksudkan. Maka semua bulir-bulir gandum harus sampai kepada sang bulir. Terpuji nama Tuhan. Jadi, apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam nas-nas kitab suci, di dalam khotbah-khotbah Nabi, perhatikan baik-baik. Uji dirimu. Bukan hanya menguji roh. Uji dirimu. Amin. Bercerminlah di depan cermin besarnya Allah. Sudah di manakah Anda selama sekian tahun? Ketika Anda melihat bahwa pelayanan yang Tuhan percayakan di lokal ini bertumbuh naik, dan apakah masing-masing Anda juga mengikuti pertumbuhan tersebut? Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Pastor Anda sudah berkhotbah dan Anda selalu mendapatkan makanan yang fresh dan segar. Paham? Dari minggu ke minggu. Dan Anda melihat segala sesuatunya yang tertulis di dalam gulungan kitab yang terbuka itu menjadi semakin terang benderang. Maka itu memperlihatkan Roh Kudus yang bekerja. Karena intelektual manusia tidak akan bisa menghasilkan terang menjadi semakin terang. Karena intelektual manusia akan berhenti di suatu tempat. Tapi roh Allah tidak terbatas. Puji nama Tuhan. Haleluya. Lihat teknologi manusia yang berkembang. Dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Bandingkan bala tentara laskar di zaman abad 15. Kalau misalkan dimunculkan Tuhan lagi di abad 21 ini, apakah Anda tidak akan tertawa melihatnya? Ketika mereka memakai pedang dan perisai dan helm, ya, dan kemudian di sana ada tentara Amerika antara Rusia dengan senapannya. Mereka mencoba hus. Dor, kelepek. Renungkan hal itu. Maka hal yang sama ketika Anda hidup di tahun 2022, tapi spiritualmu masih tahun 2000. Apakah Anda akan bisa mengatasi tantangan? Mana mungkin? Anda masih dengan kemampuan senjata yang model lama. Secara individu saya berbicara. Sedangkan setan sudah berada mengikuti kemana Allah bergerak. Pastor Brian mengatakan ya, di mana ada Allah, di situ setan berada. Jadi setan selalu mengikuti pergerakan Allah. Setan membiarkan Anda tertinggal di belakang. Dan Anda tidak sadar. Padahal setan pun sudah maju. Mengerti? Setan mencuri semua firman yang sudah Anda dengar. Dan Anda tidak sadar. Sehingga tingkat pengertianmu akan firman Tuhan dari dulu sampai sekarang tetap seperti yang dulu. Tapi Anda menyangka bahwa Anda sedang mengikuti roh Allah bergerak. Situ problemnya. Setan sangat licik. Setanlah raja dusta, bapa dusta. Bahkan setan akan bisa mengatakan pada Anda punya Roh Kudus, padahal Anda tidak punya Roh Kudus. Atau sebaliknya, Anda nggak punya Roh Kudus, padahal Anda dimeteraikan Roh Kudus. Bisa paham? Yes. Ya. Karena dusta yang terbesar adalah 99% benar. Tinggal 1% yang salah. Oh, dan itulah yang sekarang sedang berlangsung di zaman ini, di bawah orang-orang yang diurapi di akhir zaman. Sama-sama diurapi oleh roh yang sama.
Tetapi kelompok yang satu adalah Efesus pasal 4. Kelompok yang satu adalah Matius 24. Kelompok yang satu adalah Wahyu 10. Yang satu adalah Wahyu 9. Renungkan semuanya itu. Terpuji nama Tuhan. Hal yang tak bisa saya ucapkan dulu 10 tahun yang lalu. Bisa mengerti? Dan bukan hanya sekedar mengutip atau mengucap, tapi memiliki pengertian yang jelas. Hal yang tak bisa saya miliki 15 tahun yang lampau. Tentang meterai, tentang 7 guru, tentang Wahyu 9 dan seterusnya. Wahyu 12. Tapi yang kemudian bisa mengkhotbahkan dan mengajarkan ke jemaat. Tidakkah itu sebuah pertumbuhan? Berbicara tentang sangkakala. Hal yang tak pernah bisa saya mengerti dengan jelas. 15 tahun yang lampau. Tapi yang kemudian bisa mengkhotbahkan dan mengajarkan. Bukan hanya mengutip, tapi menjelaskan. Dari Kejadian sampai Wahyu. Tidakkah itu pertumbuhan? Renungkan semuanya itu. Lantas bagaimana dengan jemaat? Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Ya. Saya masih ingat Sion. 12 tahun yang lampau. Jasmani dia. Juga spiritual dia. Bisa ngerti? Saya masih ingat beberapa Anda yang lain. Saya masih ingat Samuel. 2016, 2015, 2014. Baik jasmani, baik spiritual. Bisa ngerti? Saya mengingat beberapa Anda masing-masing. Dan saya punya penilaian terhadap Anda. Karena ini tahun 2022. Kan gak mungkin langsung saya tebas Anda. 15 tahun yang lalu sama dengan saya. Sampai sekarang gak ada perubahan kok bro. Kasar ya. Tapi apakah Anda mau mendengar saya mengucapkan demikian? Renungkan semuanya itu. 2009 ku kenal engkau Anda, brother dan sister. Sekarang 2022. Kayaknya gak ada pertumbuhan. Renungkan itu. Ku kenalnya kau 2014. Sekarang 2022. 8 tahun yang lalu ku kenal. Kayaknya kurang masih. Ada apa? Apakah Anda perlu konsultasi one by one dengan saya? Satu demi satu? Renungkan hal itu. Waktunya tinggal sedikit. Waktunya tinggal sedikit. Kita tidak tahu apakah tahun ini pengangkatan. Saya nggak tahu. Bagi kita sebagai orang percaya, sesegera mungkinlah Tuhan. Tapi terlalu mudah kalau hanya mengatakan sesegera mungkin Tuhan. Tapi tidaklah terlalu mudah untuk mengecek dirimu dan jujur kepada dirimu sendiri. Apakah Anda sudah pas untuk pengangkatan? Nah, disitulah yang harus kita renungkan hari demi hari. Waktu demi waktu. Amin. Anda menyanyikan sebuah lagu, takkan ku biarkan musuh mencurinya. Padahal udah banyak yang dicuri. Dan Anda tidak sadar bahwa banyak barangmu, harta bendamu yang sudah dicuri. Makanya nggak bertumbuh. Hal yang sama ada, contoh orang-orang dunia. Cari uang getol, pemburu rupiah atau pemburu dolar. Sekian tahun bekerja mati-matian siang, pagi, malam. Kalau ada 30 jam kerja. Tapi kok hasilnya tak ada. Seperti mengisi uang ke kantong yang lubangnya besar.
Bisa ngerti yang saya maksudkan? Ya. Jadi, kalau Anda bicara kesuksesan orang, kehidupan mewah seperti yang dimiliki oleh kepausan dan putri-putrinya atau orang-orang crazy rich atau sultan-sultan itu katanya, ya kan? Mereka jauh lebih baik. Karena mereka tidak membiarkan harta bendanya dicuri orang. Atau dengan kata lain, dia tidak biarkan harta bendanya dicuri oleh karena ketidakpandaian mengatur keuangan. Makanya Anda jangan heran kalau rumahnya kayak istana. Bisa ngerti? Bisa nangkap yang saya maksudkan? Saya bicara yang jasmani, renungkan untuk yang spiritual. Begitu banyak firman yang sudah dilimpahkan. Seharusnya cukup membuat jemaat kaya raya. Amin. Terpuji nama Tuhan. Tapi kenapa dari waktu ke waktu tidak memperlihatkan kekayaan itu? Malukah Anda memperlihatkan kekayaan itu atau emang gak kaya? Amin. Renungkan hal itu. Namanya orang kaya pasti akan memperlihatkan kekayaannya. Bisa nangkap? Jangan Anda berpikir seperti yang Anda baca. Orang ini kaya, tapi kalau keluar ke jalan kayak orang gak punya apa-apa. Naik kereta api Jabotabek, naik sepeda ontel. Apakah Anda pikir orang yang seperti ini memang di jalan seperti kayaknya gak kaya? Coba datang ke rumahnya. Coba cek rekeningnya. Tetap kaya juga kan? Gak mungkinlah orang kaya raya tinggal di gubuk. Tolong tunjukkan orang kaya raya tinggal di gubuk. Kalau ada. Paham? Paling enggak tuan takur. Tuan tanah. Toke. Supplier. Amin. Ya, paling enggak ketika Anda datang ke rumahnya, mobilnya 5 biji, berbagai macam merek. Emang kalau ke jalan pakai sepeda ontel, naik Jabotabek supaya nggak dirampok. Tapi coba kalau dia ngadakan pesta, masa iya pesta orang miskin? Yang betul aja. Bagaimana dengan kolega-koleganya? Bagaimana dengan perkawanannya? Kan nggak mungkin. Bisa mengerti? Itu hanyalah sebuah kerendahan hati yang direndah-rendahkannya itu. Kerendahan hati surgawi tidak demikian. Anda memperlihatkan siapa dirimu. Karena tidak ada misteri dalam hidupmu. Kemanapun Anda bergerak, Anda tetap sama. Anda tidak mencoba untuk menjadi orang lain atau bermake up menjadi sosok yang berbeda. Tidak. Anda memperlihatkan siapa dirimu yang sesungguhnya. Di sana, di sini, dimanapun Anda tetap sama. Haleluya. Karena Anda ingin memperlihatkan kualitas yang di dalam. Glory, yang adalah sorgawi. Amin. Ya renungkan nas-nas yang saya bacakan tadi. Karena kita sudah sering membahas hal itu. Jadi bukti seseorang memakan gulungan kitab, dia bertumbuh. Amin. Karena Yohanes berada di Pulau Patmos, dia dikuasai roh. Amin. Terpuji nama Tuhan. Anda harus terlihat dewasa. Dewasa dalam ekspresimu beribadah. Tidak lagi kekanak-kanakan. Karena kekanak-kanakan akan selalu cenderung dilus-elus. Ya kan? Renungkan hal itu. Saya pernah mendengar seorang pengkhotbah, gembala, udah puluhan tahun dipesan. Di Amerika sana. Dia sampai ngomong ke jemaatnya. Saya pelayanan ke Afrika, luar biasa di Afrika. Setiap kali khotbah, jemaat selalu menyela firman dengan amin. Tapi di sini, saya rindu itu ada. Seperti dulunya di loteng Yerusalem. Renungkan hal itu. Emang kalau Anda lihat sepintas, jemaatnya kayaknya dewasa semuanya. Dewasa bukan karena penampilan. Tapi juga harus dijaga penampilanmu. Gak ada orang dewasa penampilannya kayak kanak-kanak.
Bisa ngerti? Iya. Dewasa bukan karena dilihat dari usia atau dari seberapa banyak uban di rambutmu atau sudah berapa tahun Anda dipesan. Bukan. Karena saya melihat banyak orang yang sudah lama dipesan 30 tahun, 25 tahun, 40 tahun. Ya kekanak-kanakan masih. Khotbahnya pun itu melulu. Tidak ada pergerakan maju. Paham yang saya maksud kan? Seorang yang makan gulungan kitab terus makan pasti akan terlihat pertumbuhannya. Lihat Silas, lihat Timotius, lihat Gaius dan seterusnya di dalam nas-nas kitab suci. Terpuji nama Tuhan. Lihat pelayanan hamba-hamba Tuhan yang ada sudah lihat dan sering lihat di live streaming. Mereka juga mengalami pergerakan maju. Haleluya. Dan Tuhan tahu caranya untuk membuat seseorang maju. Amin. Glory. Karena Tuhan setia dengan karunia-Nya. Dan karunia ini harus dioperasikan di dalam level yang Tuhan sudah tetapkan. Amin. Dan jika level yang Tuhan tetapkan belum sampai dan dia tekun, dia takut akan Tuhan, dia sangat mengasihi firman, maka Tuhan akan kirim seseorang, hambanya yang lain untuk menolong. Maka dari sejak pertolongan datang, dia terlihat maju. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Glory. Bukan terlihat turun, tapi terlihat maju. Itu dari sisi pengkhotbah. Sekarang saya pengkhotbah, Anda jemaat. Sekarang pertumbuhan di dalam hidupmu masing-masing. Suami, istri, pemuda, pemudi, yang sendiri, single, remaja, Anda harus perlihatkan pertumbuhanmu. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Inilah yang harus kita jalani dalam hari-hari yang kita sedang hidupi. Firman demi firman sudah begitu banyak diberikan. Nasihat demi nasihat terus nantiasa diberikan. Amin. Kalau Anda berpikir mungkin saya salah satu pengkhotbah ini yang banyak sekali bicara. Salah satu dari sekian banyak pengkhotbah. Gak cukup hanya hari Minggu. Hari Minggu pun double. Ya. Dalam satu minggu 4 kali pertemuan. Renungkan itu. Bayangkan kalau Anda mau membayangkan secara positifnya. Amin. Sekarang yang jadi pertanyaan, dirimu sudah sampai di manakah? Haleluya. Saya masih ingat Rafael dulu, masih imut-imut dia. Sekarang kencang ruang, main musik bagus ya. Renungkan hal itu. Saya kenal Anda masing-masing, sebagian besar. Amin. Apakah Anda ingin saya terus terang pada dirimu tentang kemajuan spiritualmu? Terus terang aja lah. Kenapa malu-malu? Kak, saya gigit kok. Ada di sini yang konsultasi dengan saya gigit. Nggak ada kan? Nah, jadi kalau tidak ada, menghadaplah. Karena kalau itu persoalan, ya saya panggil. Itu beda itu. Ya. Jadi renungkan semuanya itu. Karena saya yakin tidak ada satupun di sini yang ingin tertinggal. Baik Anda yang di perimpunan. Kita semuanya ingin terhitung di dalam pengangkatan, rapture.
Saya ingin ketiga anak saya pun masuk ke dalam pengangkatan. Tapi saya tidak punya kemampuan untuk mengubah mereka. Selain roh dan firman. Haleluya. Karena semua yang tertinggal akan menjadi pupuk di ladang. Renungkan hal itu. Seperti yang hari Minggu saya bilang. Kalau endingnya kesudahannya menjadi pupuk di ladang. Kalau bahasa Inggrisnya dung. Jadi tai, kan terlalu kasar kalau bilang tai, ya. Jadi kotoran, kan kalau memang kesudahannya langsung jadi kotoran, ya masih enak, brother. Masalahnya Anda punya jiwa. Tubuhmu yang jadi kotoran. Jadi abu, tapi jiwamu akan tersiksa siang dan malam. Oh, renungkan hal itu. Jiwamu akan tersiksa siang dan malam. Berapa lama, brother? Ribuan tahun. Dan Anda tidak bisa kembali lagi untuk hidup seperti ini lagi. Ketika Anda mencoba untuk berdoa, Tuhan, berikan aku kesempatan lagi. Tak ada lagi. Lihat Esau. Esau masih bernapas. Esau masih sehat. Esau dari anak yang tinggal di rumah bapak dan ibunya. Kemudian dia menjadi Esau yang mendapatkan istri dari non-Israel. Dan kemudian menjadi Bapak Edom di pegunungan Seir. Jadi dia orang kaya sekarang. Dia orang terhormat di pegunungan Seir. Tapi untuk kembali ke hak kesulungan sudah tidak ada kesempatan lagi. Berarti seorang yang terhanyut dan membiarkan dirinya terhanyut sesudah mengecap karunia sorga, satu tunggal karunia yang adalah Roh Kudus, maka bahkan jika hidupnya diberkati dan beroleh kekayaan lebih banyak lagi, atau kehidupannya lebih baik lagi, tidak akan ada lagi kesempatan untuk kembali. Sebab seorang yang dipredestinasi, seorang yang pilihan, ketika dia sadar dia mulai terhanyut, maka dia akan cepat kembali. Seperti yang hari Minggu saya katakan, saya berikan ilustrasi. Belum pernah saya melihat seorang yang hanyut di sungai dalam kondisi sadar, kemudian bersilang tangan dan tertawa-tawa. Mantap, hanyut. Tidak ada. Jika dia dalam kondisi sadar, dia akan meronta. Dia akan berteriak sekuat tenaga. Dia akan julurkan angkat tangannya, berusaha untuk menarik perhatian orang, supaya melihat dirinya, dan supaya dirinya ditolong dan beroleh selamat. Paham? Secara jasmani. Secara spiritual, orang pilihan pun seperti itu. Haleluya. Tetapi fakta di lapangan tidak banyak yang seperti itu. Terhanyut dia dengan cara berpikirnya, dan dia biarkan dia hanyut. Pemuda punya cara berpikirnya sendiri. Gak ada pemuda berpikir saya ingin punya anak. Gak ada. Istri, itu pikiran dia. Punya uang, kan? Beli ini, beli itu. Pemudi juga sama. Punya pola berpikirnya sendiri tentang hal-hal keseharian. Paham? Suami istri, rumah tangga juga punya level cara berpikirnya sendiri. Haleluya.
punya anak. Nanti kalau udah anak besar, momong cucu. Paham? Investasi. Beli ini, beli itu, dan lain sebagainya. Bisa paham yang saya maksudkan? Ya. Nah, apakah semuanya itu akan membuat Anda kemudian bergeser dari kasih karunia Kristus? Apakah hal-hal itu akan membuat Anda kemudian berpaling dari Yesus, walaupun tidak sepenuhnya? Tapi Anda sudah mulai merasakan hanyut. Seperti yang di barisan mempelai wanita itu. Ketika beberapa anggota dari barisan mempelai wanita itu mencoba untuk keluar dari barisan. Tapi suara berkata, jangan keluar, kembali ke barisan. Dan mereka mencoba untuk keluar atau tanpa sadar terhanyut keluar, cepat berbalik. Gak ada, jangan keluar dari barisan, kembali ke barisan. Gak apa-apa lah, kan masih satu kakinya. Nanti aja di depan sana saya akan balik. Gak ada perbantahan. Tidak ada argumentasi. Langsung cepat kembali. Terpuji nama Tuhan. Sebab jika Anda berbicara tentang baris berbaris, haleluya. Karena saya pernah ikut dulunya waktu masih SD SMP loh nggak salah. Untuk acara tertentu. Seperti upacara dan lain sebagainya. Mereka dilatih seperti untuk perlombaan. Dulu kan masih ada perlombaan baris berbaris. Ya. Anda harus dilatih untuk itu. Dan Anda harus terlatih untuk hal itu. Karena kalau tidak nanti, maka timmu akan bisa kalah. Karena jak. Anda kemudian terseleo, Tidak elok dipandang. Barisan menjadi kacau. Bisa nangkap? Nah, hal yang sama. Kalau Anda memakan gulungan kitab dan continue terus-menerus, Anda akan sehat. Anda sehat dan Anda bertumbuh. Apa yang Anda makan, itulah menjadikan dirimu. Glory. Mungkin malam ini Anda berpikir, bahwa itu membahas skill. Makan gulungan kitab. Ya, saya sedang membahas makan, tapi saya berbicara dari sisi yang berbeda. Paham? Ya. Lihat isi kitab itu. Ketujuh guru adalah misteri yang ada di sebelah luar kitab tersebut. Apa yang dilihat oleh Yeskiel, sebelah dalam dan sebelah luar, berisi rintihan, keluhan, dan ratapan. Maka hal yang sama, meterai 1-6 menyingkapkan demonologi. Meterai ke-7 adalah misteri kedatangan Tuhan. Meterai ke-6 adalah meterai penghakiman. Dan di bawah berbunyinya meterai ke-6 adalah sangkakala. Apakah pengertian Anda sudah sampai kepada hal-hal seperti ini? Sesudah diajarkan selama sekian tahun lamanya? Bukan 1-2 hari mengajarkannya. Sekian tahun lamanya. Belasan tahun. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Jangan biarkan musuh mencuri apa yang Tuhan berikan. Di Australia ada seekor burung yang saya lupa namanya. Dia hampir sebesar gagak atau lebih kecil sedikit. Dia suka menyerobot makanan orang. Jadi kalau Anda nggak hati-hati berada di lokasi di mana burung-burung itu ada di situ, hati-hati kalau makan. Belum masuk ke mulut dari straw, dia suka merampas. Saya lupa nama burung itu. Jadi hal yang sama. Kenapa orang nggak bertumbuh? Jangan-jangan dirampas terus sama si burung nakal ini. Makanya nggak pernah masuk ke mulutnya. Memang aminnya bagus, tapi makanannya nggak pernah masuk ke mulut.
Amin. Karena pernah kita ngalami di sini, aminnya hebat. Tapi spiritual kurus kering. Makanya murtad. Dan gak balik-balik. Dan gak menyadari bahwa dia sudah terhanyut keluar. Renungkan semuanya itu. Kita bicara yang spesifik, yang serius, yang sungguh-sungguh. Haleluya. Di sela-sela pembahasan peristiwa modern, peristiwa terkini. Supaya Anda beroleh kejelasan lagi dan disegarkan tentang apakah itu Roh Kudus. Apakah itu kelahiran kembali? Apakah lahir baru? Sebuah pewahyuan. Kristus yang menyatakan dirinya ke dalam Anda. Jadi kalau Kristus di dalam Anda, apakah Anda akan malas beribadah ketika pintu gereja dibuka? Tidak. Nggak akan itu. Apapun alasannya. Mau bayar utang, mau cari target dan sebagainya, nggak ada urusan itu. Nggak ada urusan itu. Renungkan semuanya itu. Jadi, mengertilah hal-hal ini, jadilah dewasa. Jadilah dewasa. Suami, istri, sister, brother, jadilah dewasa. Ya. Seorang yang gak dewasa, pernah saya seperti ini, di dalam perbincangan. Kamu sakit ya toh? Iya. Kurang doanya itu. Itulah perbincangan-perbincangan yang gak dewasa. Jadi maksudmu, kalau orang banyak doa terus sakit juga, kurang doa juga. Kurang iman itu. Iman yang mana yang dimaksudkan ini? Itulah ciri-ciri orang yang gak dewasa. Kekanak-kanakan. Mudah kali untuk nyeletuk. Ya. Tapi ketika ditanya, coba terangkan dulu tentang iman. Yes, pokoknya iman, percaya itu. Gak ngerti juga nih. Jadi seorang yang kanak-kanan, celetuk, celoteh. Tapi dia sendiri tidak mengerti apa yang sedang dia ucapkan. Apakah orang dewasa seperti itu? Tidak. Bagaimana seorang profesor ketika dia mengadakan seminar? Apakah Anda pikir itu celoteh dan celetuk? No way. Dia mengerti apa yang sedang dia bahas. Dan ketika ada tanya jawab, dia mampu untuk menjelaskan sesuai dengan tingkat kemampuan dirinya. Sesuai dengan bidang yang dia kuasai. Paham? Salah satu kedewasaan daripada pengkhotbah adalah di level tanya jawab. Ya. Kalau pengkhotbah suruh khotbah hebat semuanya. Coba suruh tanya jawab. Kalau tanya jawab hanya untuk kelas gereja lokalnya, oke lah, gak banyak orang lihat. Tapi kalau tanya jawab untuk kelas di luar gereja lokal dan disaksikan di live streaming, Anda harus perhatikan apa yang sedang Anda ucapkan. Disitulah tingkat kedewasaan pengertian dipertaruhkan. Bisa nangkap? Ya, dan tidak semua orang akan bisa melakukan hal-hal seperti itu. Kita sedang berbicara tentang kedewasaan. Lihat Brother Branham, sesi tanya jawab. Dan direkam dan didengar oleh jutaan manusia. Dan perkataan dia dipegang. Anda bisa bayangkan. Tapi kalau dia bukan pengkhotbah yang dipredestinasi untuk menggenapkan Maleakhi 4, ya cukup khotbah aja. Khotbah terus. Ngerti nggak ngerti, pokoknya khotbah. Pastor tanya, ya berdoa saja supaya Tuhan wahyukan itu oleh Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang mewahyukan. Bilang aja nggak ngerti jawabannya, itu aja itu. Karena zaman kita sesudah Nabi tiada adalah kekuatan penjelasan. Menjelaskan dari kejadian sampai wahyu. Anda bisa bayangkan menjelaskan dari kejadian sampai wahyu. Hal yang sama, tolong jelaskan tentang Ibrani 6, tolong jelaskan tentang Yeskiel. Anda harus jelaskan dari kejadian sampai wahyu. Bisa tangkap? Bisa mengerti? Karena kalau tidak, Anda akan mendapatkan keterangan yang
singkat tapi tidak jelas, atau keterangan yang agak panjang tapi susah dipahami. Karena menerangkan semuanya ini, Anda sudah mendengar khotbah ini berseri. Apa yang saya sampaikan ini? Bisa paham? Anda harus masuk ke Matius 12, Anda harus masuk ke 1 Yohanes, Anda harus lihat ke Kejadian pasal 4, Anda harus kembali ke Kejadian pasal 3, Anda harus masuk ke Ibrani 10, Ibrani 6, dan lain sebagainya. Tidak hanya mengandalkan 1-2 ayat kemudian kutipan-kutipan Nabi. Tidak. Semua kutipan Nabi oleh Roh Kudus Anda harus bawa ke Alkitab. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Kedewasaan inilah yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Allah. Anak-anak Allah? Anak harus dewasa. Sebelum Anda anak, Anda harus gen atau atribut. Dan setiap atribut harus dimanifestasikan di dalam tubuh daging. Dan tubuh daging hanya bisa dihasilkan oleh rahim. Amin. Maka setiap anak-anak Allah harus lahir dari rahim perempuan secara jasmani, maka secara spiritual Anda harus memulai perjalananmu sebagai seorang bayi di dalam Kristus. Maka Anda akan bergerak maju dari bayi kepada anak, kepada pemuda atau pemudi, dan menjadi dewasa. Sama seperti Anda single, kemudian Anda menjadi istri, kemudian Anda menjadi nenek, menjadi ibu, betul? Kemudian menjadi nenek. Bisa paham? Hal yang sama, pergerakan maju. Anda mulai dari SD, menuju ke SMP, menuju ke SMA, perguruan tinggi. Anda harus bergerak maju dari cahaya pagi, cahaya siang, cahaya senja, terbenam. Terus, siklus terus bergerak maju. Haleluya. Maka demikianlah kita. Dari segi waktu, seharusnya kamu menjadi pemancar. Terpuji. Mari kita bangkit.